manusia ideal emang ada? Yo, kali ini jumpa dalam segmen terbaru seri Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. OMK, pada tahu nggak sih kalau manusia sejati yang benar-benar jadi manusia sama persis seperti gambar dan rupa Allah itu ada loh. Ada. Siapakah dia? Hayo. Kamu bisa tebak? Ya. Yes, betul banget. Yesus. Yesus. Mengapa? Sini Romo kasih tahu. Tanda yang paling jelas akan gambar dan rupa Allah adalah kasih. Pada saat kita mengasihi, kita tuh jadi serupa dengan Allah. And you know what? Kita pun juga aslinya adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wow, gak sih? So, kita benar-benar bisa menghidupi identitas asli kita pada saat kita mengasihi. Nah, perbuatan kasih yang paling besar yang bisa dilakukan oleh manusia adalah pada saat ia memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi tahu toh siapa yang bisa dan pernah melakukan itu, memberikan nyawa untuk sahabatnya, adalah Yesus ya. Tuhan Yesus wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua orang. Aku, kamu, dan semuanya. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas. Yesus memberikan semua yang Dia mampu berikan demi kebaikan orang lain. Itulah kasih yang sejati. Yesuslah manusia sejati yang mampu mengasihi sehabis-habisnya demi orang lain, demi kita. Nah teman-teman, sekarang Romo mau kasih tahu nih, ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi manusia yang secitra, segambar, serupa dengan Allah, manusia sejati yang goal banget gitu loh. Pertama, belajar mengampuni kesalahan mereka yang bersalah sama kita, terutama tuh mereka yang dekat seperti para anggota keluarga ataupun teman, sahabat kita. Sadar gak sih teman-teman, kalau kita tuh jauh lebih terluka dengan orang terdekat kita daripada orang-orang yang gak deket-deket banget sama kita. Karena mereka yang lebih mengenal kita lebih banyak menghabiskan waktu dan momen dengan mereka, dan gak jarang mereka gak sadar telah melukai kita karena mereka pun pernah terluka. Tapi justru disitulah yang bikin greget kan ya, kalau kita bisa mengampuni mereka dan pasti kita akan merasa lebih dekat, lega, lepas bebas dari rasa benci atau tidak suka terhadap orang lain, dan kita bisa merasakan cinta dalam keluarga terdekat kita. Kedua, memberikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kita bisa mulai dengan misalnya memberikan waktu kepada orang lain kan. Nih, waktu. Memberikan sebagian dari materi yang kita miliki ya. Cuan bisa di sana. Untuk saudara-saudari kita yang kecil, yang tersingkir, yang lemah, yang membutuhkan pokoknya. Kamu mesti peka lihat orang yang butuh bantuan. Yang lain, yang ketiga misalnya memberikan telinga nih untuk mendengarkan mereka yang mau curhat atau mereka yang sedang galau. Ayo. Coba kamu bisa mention apa lagi nih? Di spill, coba tulis di kolom komen ya. 3. Berani berkorban dan melepaskan diri dari kenyamanan untuk mengasihi orang lain. Misalnya nih, kita pengen nonton sendirian di rumah ya, Netflix chill atau drakoran seharian. Pengen banget ya. Tetapi kemudian misalnya ya, pada saat kita mau bersenang-senang itu dengan nonton itu, ada teman dari OMK misalnya yang mengajak kita untuk yuk kita itu bagi-bagi nasi bungkus atau sembako kepada orang-orang yang membutuhkan.
atau ngobrol dengan mereka, atau misalnya mendengarkan teman kita yang sedang galau abis, galau super, butuh telinga untuk mendengarkan. Bisakah kita meluangkan hati dan telinga bagi mereka? Kita meluangkan waktu, pada saat itu kita berkorban demi orang lain, bahagia melihat orang lain merasa tenang dan nyaman. Keempat, yang keempat apa nih Mo? Ambil waktu khusus untuk berdoa ya, bagi orang yang kita kasihi, bahkan mendoakan mereka yang menyakiti atau bersalah pada kita, terutama yang kita jumpai sehari-hari guys. Tahu gak kalau satu doa itu sangat berarti, sangat besar kuasanya doa itu ya. Kalau kata lagu, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Tapi doanya doa seperti apa Mo? Nah, kita teman-teman bisa mendoakan supaya Tuhan memberkati mereka. Atau misalnya mereka yang menyakiti hati kita, kita doakan supaya bertobat gitu ya. Maksudnya supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan. Mohon Tuhan melembutkan hati mereka. Mungkin awalnya berat guys, tapi percayalah kalau kita dengan bantuan rahmat Allah pun bisa melakukannya. Bisa dipulihkan olehnya, diubahkan sama Tuhan menjadi lepas bebas. Kelima, selalu mewartakan kabar gembira kasih Allah kepada orang lain. Banyak cara teman-teman untuk berbagi kasih dengan orang lain ya. Nggak melulu dengan hal-hal yang gede-gede kok gitu ya. Bahkan bisa dengan cara yang sangat sederhana seperti tersenyum. Yeah. Kepada orang lain. Coba, mana senyumnya? Coba tunjukin senyumnya. Romo senyum nih. Iya. Au. Ya, coba tunjukin mana senyumnya. Hayo. Siapa yang tadi senyum-senyum sendiri pada saat lihat Romo tersenyum? Kita nggak tahu loh ya teman-teman, pada saat kita tersenyum gembira, itu mungkin orang lain merasa tersapa oleh senyuman yang kita bagikan. Orang yang sedang merasa berat atau lagi stres atau tertekan, ditinggal ayang misalnya ya. Karena pada saat kita tersenyum, mungkin tiba-tiba mereka terjemput, lalu merasakan sukacita happy, rilis, ada damai sejahtera di hati mereka. Bisa juga dengan menyapa mereka yang sudah lama nggak kita sapa. Tanya kabarnya, kita coba mengasihi mereka, having quality time dengan mereka, atau bahkan bisa juga kita sharing di sosial media kita, bikin satu tulisan atau mungkin rekam video cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kamu alami. Dengan begitu orang lain mungkin tanpa ia sadari merasakan, terbuka wawasannya betapa Tuhan baik sama kamu. Kemudian merasa related banget dengan kisah hidupku juga. Atau cerita kita tanpa ia sadari membuka hati mereka bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Mengasihimu secara istimewa. Nah, itu dia guys, sudah Romo spill out semuanya. 5 cara ampuh untuk menjadi manusia sebagaimana dicitrakan oleh Yesus Tuhan kita ya. Kalau kita bisa melakukan kelima-limanya teman-teman, Romo yakin, seyakin-yakinnya. Bukan Romo yakin ya, Ketua Komkop KJ. Please Romo yakin. Orang muda Katolik kamu gak akan kalah deh ya. Kamu gak akan kalah keren dan bisa jadi orang yang gak cuma hidup untuk diri sendiri, tapi juga mau mengasihi orang lain karena kita semua telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan ya. Kira-kira kamu mau melakukan cara yang mana nih? Yuk bagikan ceritamu dengan membuat satu konten. Video boleh, tulisan boleh, atau apapun. Posting di sosial media kamu sendiri. Dan jangan lupa untuk tag Instagramnya @komkepkaj.
dan kasih hashtag aku dikasihi, aku mengasihi. Dan hashtag juga ikut bersamanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam aku dikasihi, aku mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, love you all. Tahun 2022, Keuskupan Agung Jakarta berfokus melaksanakan salah satu nilai ajaran sosial, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia. Memahami penghormatan martabat manusia harus diawali dengan kesadaran bahwa kita dikasihi. Dengan demikian, kasih dari Tuhan dapat kita bagikan dengan mengasihi orang lain. Yuk kita jalankan kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi.